أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوان rahimani wa rahimakumullah. Akhir-akhir ini dan memang seringlah kita dengar berbagai macam bencana atau musibah yang menimpa sebahagian manusia. Kita baru saja mendengar, dan ini juga sudah sering terjadi, yaitu terjadinya kecelakaan pesawat terbang. Dan bahkan kita juga sering mendengar juga kecelakaan kapal laut, kereta api, bahkan sering kita dengar kecelakaan kendaraan, baik itu mobil ataupun motor. Setiap hari kita disuguhkan dengan berita-berita seperti itu. Namun yang akhir-akhir kita dengar dan menjadi viral adalah peristiwa jatuhnya pesawat. Walaupun ini bukan yang pertama kali, dan ini sering kita dengar. Dan bahkan sebelum keberangkatan mereka itu naik pesawat untuk sampai kepada tujuan, mereka sempat berfoto-foto menunjukkan jumlah keluarga yang tidak sedikit. Dan dalam waktu yang tidak lama kemudian terdengarlah berita yang menyedihkan tersebut, musibah terjadi. Nah, itu adalah salah satu di antara banyak kejadian yang pernah terjadi di permukaan bumi ini, di mana Allah memang sudah menetapkan kejadian-kejadian tersebut. Dan bagi yang terkena bencana atau musibah tersebut, memang mereka tidak ada yang tahu, mereka tidak ada yang mengerti bahwa mereka sebetulnya ketika hendak mengadakan perjalanan tersebut sebetulnya sedang menuju kepada tempat kematiannya, tempat di mana mereka meregang nyawa, tempat di mana mereka mengakhiri kehidupan mereka. Tapi karena memang Allah juga sudah menyebutkan bahwa karena tidak ada seorang pun yang tahu di tempat mana mereka meninggal dunia, di tempat mana mereka mati, mereka juga akan berangkat ke tempat tersebut. Karena ketidaktahuannya. Allah Subhanahu wa taala pernah menyatakan di dalam Al-Qur'an surat Luqman, di antara ayatnya Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Wa ma tadri, dan tidak ada yang tahu nafsun seseorang, dan tidak ada seseorang pun, baik itu laki-laki ataupun perempuan, baik itu orang mukmin ataupun orang kafir, baik itu orang kaya ataupun orang miskin, baik orang yang memiliki jabatan tinggi ataupun yang rendah dan seterusnya, mereka tidak tahu bi ayyi ardin, di tempat mana, di bumi mana tamutu dia akan mati. Sebagaimana kejadian tersebut, tidak ada seorang pun di antara mereka yang tahu sebetulnya ketika mereka memesan tiket, kemudian mengadakan perjalanan ke bandara, menunggu pesawat berangkat, bahkan sempat berfoto-foto dulu, untuk membuat kenang-kenangan barangkali. Lalu mereka bergembira masuk ke dalam pesawat, lalu take off, pesawatnya berangkat, dan kemudian terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu tidak ada yang tahu seorang pun. Makanya mereka berangkat dalam keadaan bergembira karena hendak menuju kepada tempat rumahnya atau dalam safar bepergiannya, mereka tidak menyangka bahwa disitulah akhir daripada kehidupan mereka. Nah, inilah yang menjadi pelajaran yang harusnya kita selalu introspeksi diri, kita harus bermuhasabah, bahwa kita juga barangkali termasuk di antara mereka yang demikian suatu saat kelak. Nah, sebagaimana kita kalau hendak mengadakan suatu perjalanan,
Ya, pada saat kita hendak bepergian, ya baik itu jarak dekat ataupun jarak jauh, ya hendaklah kita menyiapkan bekal. Ya, tetapi bekal yang harus kita persiapkan itu adalah ya lain dengan apa yang biasa orang-orang dunia siapkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa," dan berbekalah kalian, karena sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Nah, jadi yang harus kita persiapkan, walaupun hanya perjalanan pendek, ya walaupun hanya dengan jalan kaki misalnya, walaupun hanya berkendaraan motor, kita tidak tahu. Ya, ketika kita berjalan barangkali itu perjalanan menuju tempat kematian kita. Atau ketika kita berkendaraan sepeda motor atau mobil, ya atau kita naik kereta api misalnya, apalagi ya kapal laut ya atau pesawat terbang, sebetulnya kita sedang berjalan menuju kepada tempat kematian kita. Maka siapkan bekal, dan bekal yang paling baik yang dapat nanti berfaedah buat kita, yang kita dapat mengambil manfaat dari bekal itu adalah ketakwaan, yaitu keimanan dan juga mengerjakan ya amal-amal soleh yang diperintahkan ya oleh Allah di dalam Al-Quran, dan juga dicontohkan oleh Rasulullah di dalam hadis-hadisnya yang sahih, dan itu sesuai dengan pemahaman ya yang telah dijelaskan oleh ya kaum salafus soleh terdahulu. Ya, berbekalah. Ya, karena kita tidak tahu perjalanan kita ini adalah barangkali perjalanan menuju tempat kematian kita. Walaupun barangkali ya kita ini ya khawatir atau cemas dengan kematian, lalu kemudian kita berusaha betah di rumah, menahan diri dari bepergian. Kalau Allah sudah menghendaki, kalau Allah sudah menginginkan kematian kepada kita, niscaya kita akan berangkat juga tanpa kita duga bahwa itulah ya kita itu menuju tempat kematian kita. Berapa banyak orang-orang yang memang dia itu anak rumahan misalnya, yang memang orang itu tidak pernah pergi kemana-mana, tetapi ketika Allah yang menghendaki kepada dia kematian di suatu tempat, maka akhirnya dia berangkat juga ke tempat itu tanpa diduga. Diajak oleh kawannya kah, atau diajak oleh kerabatnya ya untuk melakukan sesuatu yang menjadi hajat atau keperluan bagi orang lain yang mengajaknya, atau mungkin oleh dia sendiri. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan ya oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Adab Al-Mufrad, begitu juga Ibnu Hibban ya dan yang lain-lainnya, ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya pernah bersabda, "Idza aradallahu qabda 'abdin bi'ardin ja'ala lahu fiha hajah." Idza aradallah, apabila Allah menginginkan qabdu 'abdin, mewafatkan seorang hamba. Jadi Allah itu kalau punya keinginan, punya maksud untuk mewafatkan seorang hamba bi'ardin, di suatu tempat, apakah di tempat A, tempat B, apakah dia itu di daratan atau di lautan atau berada di udara misalnya. Nah, Allah menghendaki hamba itu meninggal di tempat-tempat tersebut, maka ja'ala lahu, Allah jadikan, Allah timbulkan, Allah munculkan bagi dia fiha, di tempat tersebut ada hajat, ada keperluan. Ya Allah timbulkan, Allah jadikan untuk dia ada keperluan di tempat tersebut. Maka berangkatlah, karena dia ingin melakukan sesuatu di situ. Apakah ingin bersilaturahmi atau menunaikan suatu pekerjaan, atau ingin berwisata, ya, atau berkunjung ke rumah kerabatnya dan seterusnya. Maka berangkat dia ke tempat tujuannya. Pada tempat itulah ya Allah tentukan kematian ya untuk dia. Atau ya mungkin tempat kematian hanya tempat yang dilewati. Ya. Ketika dia berangkat dari A ke tempat B, barangkali belum sampai ke tempat B, terjadilah musibah kecelakaan pada dia. Karena Allah memang menginginkan dia ya wafat atau meninggal ya pada tempat ya antara tempat dia berangkat dan tempat yang dituju. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Karena Allah apabila menginginkan kematian seorang hamba di suatu tempat, maka Allah munculkan dalam diri orang tersebut, dalam hati orang tersebut, keinginan untuk melakukan suatu keperluan. Ya, nah,
kita nggak tahu. Begitu juga dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Abi Asim, kemudian juga Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir, begitu juga Al-Hakim, ya, dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah pernah mengatakan, "Idza kana ajalu ahadikum bi ardin asbatallahu lahu ilaiha hajah. Fa idza balagha aqsa asarihi tawaffahu fataqul ardu yaumal qiyamah. Ya Rabbi hadza mastauda'tani." Apabila ya ada ajalnya seseorang di antara kalian, jika ada ajal seseorang di antara kalian bi ardin, di suatu tempat, di suatu bumi, ya. Jadi kalau Allah ya menginginkan ajalnya seseorang itu di suatu tempat, asbatallahu lahu ilaiha hajah, maka Allah tumbuhkan, maka Allah tetapkan ya bagi orang itu suatu keperluan di tempat tersebut. Kalau Allah menghendaki ajal seseorang itu di suatu tempat, maka Allah munculkan dalam hati orang itu keperluan di tempat tersebut. Fa'idha balagha aqsa asarihi, maka apabila dia telah sampai kepada maksimal daripada ajalnya, ya memang di tempat itulah ajalnya, ujung daripada kematian di situ, ya tawaffahu, Allah wafatkan dia. Ya apakah dengan kematian yang tiba-tiba, atau dimunculkan rasa sakit di situ, atau dengan suatu musibah kecelakaan barangkali, ya Allah yang menentukan. Fataqulul ardu yaumal qiyamah, lalu nanti bumi ya atau tanah tempat dia meninggal itu berkata pada hari kiamat, ya Rabbi, wahai Rabb, hada, orang inilah mastauda'tani, yang kau telah titipkan kepada saya. Inilah orang yang dahulu engkau amanahkan dia hidup ya di atas saya. Nah itu. Jadi ya dari seperti ini, ya dari hadis-hadis seperti ini menunjukkan kepada kita jangan ada keterkejutan. Tidak usahlah kita merasa kaget. Ya ketika ada seseorang yang dia itu ya meninggal tanpa diduga, berada di suatu tempat ya yang dia sendiri tidak menginginkan ya wafat atau meninggal ya di tempat tersebut. Karena itu adalah merupakan kehendak Allah yang tiba-tiba Allah yang menimbulkan hajat kepada orang itu untuk ke tempat tersebut atau melewati tempat tersebut. Maka di saat itulah ajal itu datang. Nah, apa yang juga disebutkan oleh Rasulullah SAW ya di dalam dua hadis di atas yang sudah dibacakan tadi, ya Allah juga pernah mengatakan di dalam Al-Quran, yaitu surat Ali Imran, ya untuk ya menambah kuatkan penjelasan ini. Di dalam Quran surat Ali Imran Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Katakan wahai Nabi, lau seandainya kuntum, kalian berada fi buyutikum, di rumah-rumah kalian, ya jadi kondisi kalian waktu itu sedang di rumah-rumah, la baraza, tetap akan keluar, tetap akan berangkat alladzina, orang-orang yang kutiba telah ditentukan alaihim kepada mereka al-qatlu, yaitu kematian, yaitu pembunuhan, ila madaji'ihim, di tempat-tempat terbunuhnya mereka, di pembaringan-pembaringan terbunuhnya mereka. Ya, jadi kalau Allah sudah tetapkan kematian orang, apakah dengan cara kecelakaan atau dibunuh, maka orang yang tadi asalnya dia diam di rumah saja, tetap ya dia akan ikut ketentuan Allah, dia akan keluar. Ya, dengan caranya orang itu keluar dari rumahnya menuju tempat di mana dia terbunuh. Nah, Allah sudah menetapkan demikian, maka tidaklah kita perlu khawatir dengan kematian. Karena Allah juga mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernapas, setiap yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Cuma yang harus kita persiapkan adalah kematian ya dalam keadaan ya husnul khatimah. Maka kita disuruh untuk senantiasa sehari-hari kita ya dalam aktivitas kehidupan kita, hendaklah kita menyiapkan bekal, yaitu ketakwaan, yaitu hendaklah kita selalu bawa
harus selalu kita miliki, yaitu ketakwaan, yaitu beriman ya dengan keimanan yang sempurna, dan juga senantiasa mengerjakan amal-amal yang soleh. Maka hendaklah kita senantiasa introspeksi diri. Sudah banyak kejadian, sudah banyak peristiwa yang kita saksikan, yang kita dengar, yang kita dipertontonkan ya setiap saat. Ya, bagaimana ya banyak orang-orang yang terbunuh. Apakah itu ya dengan penyakit, ataukah dengan adanya wabah ini yang setiap hari kita mendengar pengumuman kematian? Ya, apakah itu dari masyarakat biasa atau dari nakes, tenaga kerja kesehatan? Ya, kita lihat ya bagaimana berita-berita itu setiap saat iya atau muncul misalnya. Begitu juga kecelakaan-kecelakaan, ya kita lihat ya kecelakaan lalu lintas misalnya. Ya, atau setiap saat kita sering adanya pembunuhan, dan kita juga jumpai adanya kecelakaan pesawat dan yang lain-lainnya. Nah, ini di pembelajaran buat kita. Ya, siap atau tidak siap, ya kita harus mempersiapkan diri kita, yaitu kematian ya dengan keadaan husnul khotimah. Ya, maka jangan lengah, jangan lalai ya dari bisikan-bisikan syaitan. Janganlah kita lalai ya dari bisikan-bisikan, bujukan-bujukan daripada hawa nafsu kita. Maka istiqomahlah kita dalam keimanan, istiqomahlah kita dalam mengerjakan amal-amal soleh yang mudah-mudahan ya dengan kehendak Allah, ketika Allah menghendaki kematian kepada kita apapun caranya, tetap kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan sebagai seorang muslim yang baik, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan tausiah singkat ini dapat memberikan support, dapat memberikan motivasi dan pencerahan kepada kita agar kita senantiasa mempersiapkan diri ia bertemu dengan yang namanya kematian. Siap atau tidak siap, percaya atau tidak percaya, kita pasti akan menemuinya. Ya, mudah-mudahan berfaedah khususnya untuk diri saya, keluarga saya, dan juga jamaah pengajian serta seluruh daripada kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan berfaedah, dan ditutup dengan walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك